Kartini menjadi salah satu sosok terpenting dalam emansipasi perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 21 April yang merupakan hari lahir perempuan asal Jepara, Jawa Tengah tersebut diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Sosok yang kita kenal sebagai R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan seorang bupati Jepara saat itu, dan sang ibu yang bernama M.A. Ngasirah. Kakek dari Kartini, Pangeran Aryo Condronegoro keempat, dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sosro Kartono, kakak dari Kartini, merupakan orang yang pandai dalam bidang bahasa. Hingga usianya yang ke-12 tahun, ia diperbolehkan bersekolah di ELS atau Europese Lagere School, di mana Kartini belajar berbahasa Belanda. Semasa lajangnya sebagai perempuan yang mandiri, Kartini telah melahirkan sejumlah tulisan, seperti upacara perkawinan pada suku Koja yang terbit di Hollandse Lelie saat berusia 14 tahun. Kartini mulai belajar menulis surat sendiri kepada teman-teman korespondensi dari Belanda dengan menggunakan kemampuan berbahasa Belanda yang ia miliki. Surat-surat yang dikirimkan tersebut menguraikan pemikiran Kartini terkait berbagai masalah termasuk tradisi feodal yang menindas, pernikahan paksa, dan poligami bagi perempuan Jawa kelas atas, dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Surat-surat tersebut juga turut mencerminkan pengalaman hidup Kartini sebagai putri seorang bupati Jawa. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa yang ia baca, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir para perempuan Eropa. Karena itulah timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi yang memiliki status sosial rendah karena pendidikan yang terbatas. Pada masa hidupnya, Kartini dijodohkan oleh orang tuanya dengan Bupati Rembang bernama K.R.M. Adipati Aryo Singgih Coyo Adiningrat yang pernah memiliki 3 istri. Suami Kartini memberikan izin kepadanya untuk mendirikan sekolah wanita. Setelah pernikahannya dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Diningrat, Kartini merasakan horizon pemikirannya semakin berkembang. Kartini meninggal usai melahirkan anaknya Susali Coyo Diningrat pada tanggal 17 September 1904 di usia yang ke-25 tahun. J.H. Abendanon yang merupakan Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda tahun 1900 hingga 1905 mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Kumpulan surat tersebut dijadikan buku yang diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang berarti dari kegelapan menuju cahaya, yang diterbitkan pada tahun 1911. Di tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Kemudian di tahun 1938 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armin Pane, seorang sastrawan pujangga baru. Surat-surat Kartini dalam bahasa Inggris juga pernah diterjemahkan oleh Agnes L. Simmers. Terbitnya surat-surat Kartini juga menarik perhatian masyarakat Belanda. Salah satunya adalah Van de Weyter, seorang tokoh politik etis atau politik balas budi dari Belanda. Ketika surat-surat Kartini diterbitkan pada tahun 1911, Van de Weyter merasa terkesan sehingga tergerak untuk menulis sebuah resensi dan menyebarluaskan cita-cita Kartini. De Weyter merasa cita-cita Kartini dan cita-cita dirinya memiliki kesamaan,
yaitu mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis, serta memperjuangkan emansipasi mereka. Sesudah Van de Venter meninggal di tahun 1915, istrinya mendirikan Yayasan Kartini untuk membuka sekolah-sekolah bagi wanita pribumi. Selamat Hari Kartini! Semoga perempuan Indonesia dapat menggapai cita-cita setinggi-tingginya. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Ronald Petrus melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.